Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan menerangkan tentang morfologi biji atau semen yang beranggotakan 1. Afif Setiaji Adiguna, 2. Eser Pratama Nugroho, 3. Devi Nurul Khotimah, 4. Febri Nurul Wulandari, 5. India Gusriani, 6. Sri Hastuti. Biji atau semen merupakan alat pengembangbiakan utama karena mengandung calon tumbuhan baru atau lembaga. Bagian-bagian umum pada biji dibagi menjadi 3, yaitu kulit biji atau spermodermis, yang kedua kulit pusar atau funiculus, dan yang ketiga inti biji atau nucleus seminis. Kulit biji atau spermodermis dibagi menjadi 2, yaitu kulit biji tumbuhan tertutup atau angiospermae dan kulit biji tumbuhan biji telanjang atau gimnospermae. Bisa dilihat sendiri di sini ada contoh tumbuhan biji tertutup dan tumbuhan biji terbuka, di mana tumbuhan biji tertutup terdapat pada biji jambu mete dan tumbuhan biji terbuka terdapat pada melinjo. Bisa dilihat ya di sini. Kulit biji tumbuhan biji tertutup atau angiospermae terdiri dari 2 lapisan, yaitu lapisan kulit luar dan lapisan kulit dalam. Lapisan kulit luar biasa disebut testa, bersifat tipis, kaku seperti kulit, keras seperti kayu atau batu. Pelindung utama bagi biji yang ada di dalamnya. Warnanya berbeda-beda seperti merah, biru, kehijau-hijauan. Permukaan ada yang licin dan juga ada yang keriput. Sedangkan lapisan kulit dalam atau legmen biasanya tipis seperti selaput, seringkali dinamakan kulit ari. Kulit biji tumbuhan biji telanjang atau gimnospermae terdiri atas 3 lapisan, yaitu kulit luar, kulit tengah, dan kulit dalam. Kulit luar pada biji tertentu: ala atau sayap, bulu atau koma, areolus atau biasa disebut solut biji, areolodium atau solut semu, hilus atau pusor biji, mikropil atau liang biji, kaloza, dan rope. Ala atau sayap: alat tambahan biji seperti sayap atau selaput tipis yang tumbuh di pinggiran biji, berfungsi untuk mempermudah penyebaran biji oleh angin. Coma, bulu, berupa penjulan sel-sel luar biji yang berupa rambut-rambut halus, berfungsi untuk memudahkan penyebarannya oleh angin. Contohnya seperti di dalam gambar, Calotropis gigantea, biduri atau widuri. Areolus, salut biji, berasal dari pertumbuhan tali pusar. Contohnya itu seperti di dalam gambar, yaitu kelengkeng, Dimmocarpus longan. Areolodium, salut biji semu, seperti salut biji tapi tidak berasal dari pertumbuhan tali pusar, tapi berasal dari pertumbuhan sekitar liang bakal biji. Contohnya pun seperti ada di dalam gambar, yaitu biji buah pala, Myristic fragrans. Hilus, pusar biji, bekas perlekatan tali pusar pada biji. Contohnya seperti dalam gambar, yaitu Phaseolus vulgaris, kacang-kacangan. Di dalam gambar itu kita bisa lihat ada beraneka macam kacang-kacangan. Di sini bisa kita lihat contoh dari rape. Ada biji buah karet atau nama latinnya Hevea brasiliensis. Pohon karet adalah jenis tanaman berbatang besar dan pertumbuhannya tegak lurus ke atas. Di sini kita bisa lihat contoh dari mikropil atau liang biji. Ada biji jarak atau nama latinnya Ricinus communis. Tanaman jarak merupakan salah satu tanaman perdu yang dapat tumbuh hingga tinggi mencapai 1-7 meter. Di sini kita bisa lihat contoh dari kazala, ada biji anggur atau nama latinnya Vitis vinifera. Anggur merupakan tanaman buah berupa perdu merambat yang termasuk ke dalam keluarga Vitaceae. Tali pusar atau funiculus. Tali pusar merupakan bagian yang menghubungkan biji dengan tembuni, jadi merupakan tangkai biji.
Jika biji masak, biasanya biji terlepas dari tali pusarnya atau tangkai biji, dan padanya hanya tampak bekasnya yang dikenal sebagai pusar biji, yang dinamakan hilus. Inti biji. Inti biji terdiri atas lembaga atau embrio dan putih lembaga atau albumen. Lembaga atau embrio. Lembaga adalah calon tumbuhan baru yang nantinya akan tumbuh menjadi tumbuh-tumbuhan baru setelah biji memperoleh syarat-syarat yang diperlukan. Lembaga di dalam biji telah memperlihatkan bagian utama tubuh tumbuhan. Ada akar lembaga atau radikula, lalu daun lembaga atau kotiledo, dan batang lembaga atau cauliculus. Lalu ada gambar lembaga atau embrio. Di situ ada pusar biji. Jika dibelah, terdapat tali pusar yang di dalamnya ada kotiledeo, cauliculus, dan radiculus. Lalu ada inti biji dan kulit biji. Putih lembaga atau albumen. Putih lembaga adalah bagian biji yang terdiri atas suatu jaringan yang menjadi tempat cadangan makanan bagi lembaga. Tidak setiap biji mempunyai putih lembaga. Misalnya, pada tumbuhan berbiji polong, Leguminosae. Putih lembaga atau albumen. Melihat asalnya, jaringan yang menjadi tempat penimbunan albumen dibedakan menjadi dua, yaitu putih lembaga dalam dan putih lembaga luar. Putih lembaga dalam atau endospermium berasal dari inti kandungan lembaga sekunder. Contoh Zymas dan Gramineae. Kemudian putih lembaga luar atau peripermium berasal dari bagian biji luar kandungan lembaga. Contoh Pipernatrium. Ini adalah contoh gambar putih lembaga atau albumen. Gramineae terdapat pada beras. Zymas terdapat pada jagung dan Pipernatrium terdapat pada lada. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Gagal itu urusan nanti, yang penting kita berani untuk mencoba dan tetap mencoba. Selamat belajar, terima kasih, tetap jaga kesehatan.